Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Yelinovianti dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Para siswa sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ayo jaga semangatnya, tetap jaga protokol kesehatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Ohm, di mana pada sebuah rangkaian jika ada tegangan listrik disambungkan dengan alat listrik, maka akan timbul kuat arus. Besar kuat arus yang mengalir sebanding dengan tegangan yang diberikan dengan resistor yang ada. I sama dengan V per R. Kalian sudah paham kan? Kali ini kita akan lanjutkan dengan materi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, hukum pertama Kirchhoff. Kamu lihat ilustrasi berikut. Jika ada dua jalan bersimpang seperti ini, kemudian bergabung, jadi ada cabang. Kita lihat titik A. Pada titik A ada tanda panah I1, I5, I4 yang menuju titik A. Ada tanda panah yang meninggalkan titik A, I2 dan I3. Maka menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk cabang sama dengan jumlah arus yang keluar cabang. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berdasarkan gambar di atas, yang masuk menuju titik A berarti kita jumlahkan I1 tambah I4 tambah I5 sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik A, I2 tambah I3. Contoh soal penggunaannya. Misalnya ada beberapa resistor berikut. I1 menuju titik cabang, I2 keluar cabang, I3 masuk cabang, I4 masuk cabang, I5 keluar cabang. Pertanyaannya, berapakah I4 pada rangkaian di samping? Dengan angka-angka yang sudah tertulis di gambar, kita gunakan hukum pertama Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti yang masuk cabang ada I1 6 ampere, ada I3 8 ampere, dan I4 yang kita belum ketahui angkanya sama dengan yang keluar dari cabang. Ada I2 13 ampere, ada I5 5 ampere. Jadi 6 tambah 8 tambah I4 sama dengan 5 tambah 13. Jadi 6 tambah 8 14 tambah I4 sama dengan 5 tambah 13 18. Jadi I4 sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4 ampere. Kemudian contoh kedua, jika ada percabangan seperti ini. Arus yang masuk cabang 12 ampere. Keluar dari cabang 8 3 dan I3-nya berapa? Nah, seperti tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi yang I masuk kita lihat 12 sama dengan I keluar dari cabang adalah 8 tambah 3 tambah I3. Jadi kalau begitu I3 sama dengan 12 kurang 11 sama dengan 1 ampere. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum kedua Kirchhoff. Untuk rangkaian satu loop. Rangkaian satu loop yang dimaksud adalah jika rangkaian itu satu kotak aja. Jadi ada sumber tegangan, ada resistor tertutup seperti ini, itu namanya rangkaian satu loop. Maka rangkaian tertutup berlaku hukum 2 Kirchhoff, jumlah tegangan sumber atau jumlah sumber tegangan dan tegangan listrik di hambatan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Artinya gini, jumlah tegangan yang ada di baterai-baterai ini, sumber tegangan, dengan jumlah tegangan yang ada di resistor-resistor ini pada rangkaian tertutup selalu 0. Jadi jika baterai itu terlambangkan dengan E, jadi sigma E tambah sigma
tegangan itu seperti hukum Ohm I kali R. Jadi sigma I dikali R yang ada di rangkaian tersebut jika dijumlahkan sama dengan 0. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar kita. Jadi rangkaian tertutup itu kita berkeliling dari titik ke titik itu lagi. Itu namanya satu rangkaian tertutup. Misalnya seperti ini. Jadi dari E1 kita berkeliling. Kalau ketemu tanda panjang itu positif, terlebih dahulu kita pakai plus. Itu perjanjian tandanya. Jika ketemu negatif, terlebih dahulu kita pakai min. Nah, kita berkeliling ya. Kemudian tegangan dari titik A ke B dalam rangkaian terbuka. Ya, kalau yang pertama ini rangkaian tertutup, yang atas ini. Kalau AB rangkaian ini, rangkaian terbuka sigma E tambah sigma IR nilainya sama dengan PAB. Jadi kalau dari titik A sampai titik B, kita menghitung tegangannya adalah jumlahkan semua baterai tambah jumlahkan semua tegangannya. Jadi I kali R yang ada di antara titik yang ditanya. E adalah tegangan sumber atau baterai volt, I adalah kuat arus ampere, R adalah hambatan dalam ohm, VAB adalah tegangan di antara titik A dan B, satuannya volt. Contoh soal hukum Kirchhoff satu loop. Tadi baru sampaikan satu loop itu satu kotak yang terdiri ada beberapa baterai, ada resistor. Pertanyaannya dari gambar ini, tentukan berapa arus listrik pada rangkaian di atas. Yang kedua, berapa tegangan listrik pada titik A dan D. Kalau seperti ini rangkaiannya, kita bisa menjawab, kita buat arahnya dulu. Kita bergerak dari mana? Misalnya kita mulai dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Maka kita jawab, untuk menjawab soal A, pakai hukum kedua Kirchhoff. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Jadi kita lihat, kita berjalan dari A. A yang pertama kali kita temui ini kutub negatif, berarti min 4. Kita lanjut lagi ke atas ini. E yang ini E1, kita ketemu siapa dulu? Negatif juga, min 4. Kita lanjut lagi ke bawah, akhirnya ketemu E2 positif plus 2. Jadi min 4 plus 2 min 4. Tambah I dikalikan dengan semua R yang ada. 15 tambah 5 tambah 10 yang ini. Kembali ke titik A. Sama dengan 0. Jadi kalau gitu min 4 tambah 2 tambah min 4 sama dengan min 6. Tambah 15 tambah 5 tambah 10, 30 kali I sama dengan 0. Kalau gitu 30I sama dengan 6. I sama dengan 6/30 atau 1/5 ampere. Itu jawaban A. B. Berapa tegangan listrik antara titik A dan D? Kita lihat A dan D. Baterainya ada E2 dan R-nya ada R3. Kita lihat. Kuat arus berasal dari titik D ke A seperti ini. Jadi nilai 1/5 ya tadi ya. Kita jumlahkan. Tegangannya dari A dan D arah arusnya ikuti arah arus, arah kita berkeliling yang tadi. Dari D menuju A berarti kita ini E-nya ketemunya positif dulu. Jadi 2 ditambah I-nya adalah 1/5 dikali R-nya 10 sama dengan VAD. Jadi VAD sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 volt.